Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Budi Wiono MPD, penulis karya ilmiah dan juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Dr. Fetty Purwitasari MPD, penanggap dari Perkumpulan Profesi, Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia atau disingkat PROMAPI. Yang terhormat Dr. Andes Yuli Cahyono MPD, penanggap dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Yang terhormat Bapak Patria Pratama, Direktur Eksekutif Inspirasi Foundation. Yang terhormat Dr. Taufani C. Kurniatun, MSI, Ketua PROMAPI. Yang terhormat Pak Asep, Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah dan anggota Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, serta yang kami hormati guru dan semua peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk bersilaturahmi dan bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber dan para penanggap yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Acara webinar hari ini terselenggara atas kerjasama PROMAPI dan Inspirasi Foundation, di mana PROMAPI adalah Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia yang saat ini berkomitmen untuk mewujudkan profesi manajer dan administrator pendidikan yang profesional dan kompeten. Dan kami mengundang Bapak Ibu semua yang hadirin di sini bisa bergabung dengan PROMAPI. Hadirin yang terhormat, webinar kali ini akan membahas tadi tentang the effect of self-evaluation on the principal transformational leadership, teachers' work motivation, teamwork effectiveness, and school improvement, yang dilakukan oleh Profesor Dr. Bambang Budi Wiono, MPD, dari Universitas Negeri Malang tahun 2017 dan telah diterbitkan dalam International Journal of Leadership in Education. Baik hadirin yang kami hormati, berikut saya bacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya kedua yaitu acara inti dari webinar hari ini, yaitu pemaparan hasil penelitian oleh Profesor Dr. Bambang Budi Wiono MPD yang akan ditanggapi oleh Dr. Fetty Purwitasari MPD dan Dr. Andes Yuli Cahyono MPD, dan sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Yoni Nurdiansyah, yaitu Program Manager Inspirasi Foundation. Kemudian acara yang terakhir adalah acara penutup. Baik hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara inti dari webinar ini yang akan dipandu oleh Bapak Yoni Nurdiansyah. Kepada Bapak Yoni Nurdiansyah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rima. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang menjelang sore ya. Kita ketemu lagi. Kalau yang minggu lalu sudah ketemu, berarti ini kita ketemu lagi pada seri webinar Kepemimpinan Pendidikan Inspirasi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan PROMAPI Bapak Ibu. Yang saya hormati Prof. Bambang, beliau adalah penulis ya dari penelitian dari karya ilmiah yang nanti akan dipaparkan ya pada kesempatan webinar kali ini. Beliau juga adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada Ibu Fetty, beliau dari PROMAPI yang nanti akan menjadi penanggap discussion ya pada kesempatan kali ini. Kemudian saya hormati Bapak Yuli Cahyono,
perwakilan dari LPPKS, ya, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengelola Sekolah. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah familiar ya dengan LPPKS, kantornya ada di Solo, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semua, ada akademisi, kemudian ada kepala sekolah, ada guru ya, ada banyak mahasiswa juga yang daftar di webinar, termasuk juga umum ya yang tertarik dengan isu-isu terkait dengan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan insight ya, bisa mendapatkan berbagai hal ya, pengetahuan ya dari seri webinar kali ini Bapak Ibu. Baik, perkenalkan seperti yang tadi Bu Rima sudah sampaikan, nama saya Yoni Nurdiansyah, saya yang nanti akan mencoba untuk memandu ya sesi kegiatan webinar pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Mungkin dijelaskan dulu sebentar kenapa kita mengadakan seri ini. Kita dari Inspirasi berinisiatif untuk membentuk atau membuka sebuah wadah Bapak Ibu yang harapannya ini bisa menjadi semacam knowledge hub di mana kita bisa mendiskusikan hasil-hasil penelitian tentang kepemimpinan pendidikan yang sudah publish ya penelitiannya. Kemudian dari Inspirasi kami juga sangat ingin sekali menggunakan kesempatan webinar ini untuk mengumpulkan para akademisi atau peneliti ya yang biasanya base-nya ada di universitas Bapak Ibu dengan policy makers ya dari Dikbud, dari lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian praktisi ya, ada kepala sekolah, kemudian ada guru yang memang ada di lapangan Bapak Ibu, termasuk juga implementer atau organisasi-organisasi sejenis seperti kami di Inspirasi yang memang mengadakan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu kepada kepala sekolah dan guru. Jadi semua stakeholder pendidikan ini bisa berkumpul ya untuk membahas isu tentang kepemimpinan pendidikan Bapak Ibu. Jadi harapannya kita di implementer seperti Inspirasi misalkan bisa mendapatkan insight dari penelitian-penelitian yang memang sudah yang sudah terpercaya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalkan ketika kita ngelakuin implementasi itu sudah menyesuaikan nih dengan hasil-hasil yang terbukti misalkan itu efektif bagi pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, kami juga membuka Bapak Ibu kepada para akademisi yang sekarang hadir, Bapak Ibu dosen misalkan, kemudian dari lembaga-lembaga juga pemerintahan ya, policy makers, kemudian dari Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau misalkan tulisan ya atau misalkan ada sesuatu yang ingin dibahas terkait dengan isu kepemimpinan pendidikan, silakan sampaikan ke kami ya, dan kita akan coba bahas pada webinar ke depan. Jadi kita agendakan Bapak Ibu paling enggak setiap 1 minggu atau setiap 2 minggu kita adakan nih forum ini ya supaya kita bisa bareng-bareng belajar ya seperti itu. Nah, kegiatan ini juga Bapak Ibu menjadi salah satu misi kami dari Inspirasi. Selain saat ini kami memang menjalankan berbagai inovasi model pelatihan kepemimpinan pendidikan. Sejak 2 tahun lalu kami mengadakan piloting implementasi kepada kepala sekolah di Jawa Barat. Kemudian ke depan insya Allah kita akan ke Nusa Tenggara Timur, ke Jawa Tengah, kemudian di DKI Jakarta. Dan harapannya kita bisa menjangkau ke daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Itu sekilas ya dari kenapa kita ada inisiatif mengadakan seri webinar kepemimpinan pendidikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada formapi yang kita ajak bersama-sama, yuk kita 2 lembaga ini kita adakan webinar bareng-bareng gitu ya, supaya kita bisa berbagi juga akhirnya gitu ya terkait dengan isu-isu kepemimpinan pendidikan. Nah, untuk seri webinar kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu penelitian yang berjudul the effect of self-evaluation and on the principles transformational leadership, teachers work motivations, teamwork effectiveness, and school improvement. Ini penelitian yang memang sudah publish dari tahun 2017, namun
kenapa kami angkat, kami merasa bahwa ini sangat penting sekali, ini sangat insightful sekali ya terkait dengan evaluasi diri kepala sekolah. Makanya kami undang Prof. Bambang yang akan menjadi narasumber pada kali ini, memaparkan hasil penelitiannya. Kemudian nanti akan ada juga Ibu Hetty dan Pak Yuli Cahyono yang nanti juga akan jadi penanggap. Seperti itu, Pak. Baik, itu saja sekilas. Kita akan coba mulai, Bapak Ibu ya. Kita langsung, alhamdulillah untuk narasumber sudah ada, Prof. Bambang sudah ada di Zoom meeting, penanggap juga sudah ada di Zoom meeting. Jadi kita mulai saja, karena sekarang kita bulan puasa, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap kuat ya, tetap stay di Zoom ini sampai selesai. Baik, saya ke Prof. Bambang. Prof, silakan. Oh baik, baik terima kasih Bapak Yoni Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan pengurus di Inspirasi Foundation dan Promapi, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu kepala sekolah, guru, dan juga mahasiswa, serta seluruh audien partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati ini terutama Bapak Yoni Nurdiansyah, ini beliau yang berkomunikasi dengan saya tentang pelaksanaan kegiatan seminar ini, dan seluruh Bapak Ibu audien serta peserta webinar yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan pada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan webinar. Bapak Yoni Nurdiansyah itu menghubungi saya untuk mengadakan acara webinar yang intinya adalah menyajikan tentang hasil riset saya yang dipublish awal tahun 2017, tetapi masuk di dalam nomor regulernya itu tahun 2018. Jadi ini yang mungkin perlu saya sampaikan di dalam forum ini, mulai dari latar belakang sampai hasil-hasil yang dicapai. Gitu ya. Dan ini saya akan share saja beberapa materi yang terkait itu. Ya. Sudah ini? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Prof, sudah. Sudah, oh baik sudah, ya. Prof, ya. Baik, terima kasih ya. Ini judul risetnya adalah The Effect of Self-Evaluation on the Principle Transformational Leadership, Teachers Work Motivation, Teamwork Effectiveness, and School Improvement. Jadi ini intinya adalah mengenai pengaruh dari evaluasi diri, kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan transformasional kepala sekolah, ini terhadap ya kompetensi kepemimpinan transformasional kepala sekolah itu sendiri, kemudian teachers work motivation, motivasi kerja guru, teamwork effectiveness, keefektifan kerja guru, dan yang terakhir adalah school improvement, terhadap upaya untuk pengembangan sekolah. Ini jadi ada beberapa variabel di sini yang kami telaah di sini. Saya sampaikan secara garis besar saja background atau rasional dari penelitian ini. Nah,
kita tahu bahwa ada seperangkat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kalau kita melihat dari Permendiknas ya, nomor 13 tahun 2007 itu ada kompetensi manajerial, supervisi, kewirausahaan, kepribadian, dan sosial. Sedangkan leadership itu masuk di dalam kompetensi manajerial. Nah, kalau kita lihat perannya itu banyak sekali. Kepala sekolah itu sebagai Maslim ini yang klasik ya, ini educator, manager, administrator, ya, supervisor, leader, innovator, dan motivator ini adalah peran ya. Nah, dari peran-peran tersebut ini ada dua yang sangat penting di sini. Apa itu? Yaitu menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajemen di dalam pengelolaan sekolah. Ini ya. Sehingga dua aspek ini sangat penting sekali. Nah, ini saya mengambil itu pada sisi leadership-nya. Nah, kalau kita melihat kerangka konsep ini, sebenarnya leadership ini yang terkait dengan bagaimana membawa sekolah ke depan ya. Visi sekolah ke depan itu ini banyak tergantung pada leadership kita. Kalau sudah pada teknis pengelolaannya, itu pada manajemen. Nah, inti dari manajemen itu dilakukan melalui human relation. Human relation dilakukan melalui suatu komunikasi yang efektif ya. Jadi ini kalau kita lihat dari kerangka konseptualnya. Sehingga leadership itu memiliki satu peran yang sangat penting di dalam pengelolaan atau manajemen sekolah. Kalau kita bicara tentang manajemen, itu banyak bicara hal mengenai fungsi. Bagaimana merencanakan, mengorganisir, memotivasi, mengkoordinir, mengawasi, sampai mengevaluasi. Jadi ini kita bicara tentang manajemen sekolah. Ya, jadi kalau substansinya kita lihat pembelajaran, bagaimana merencanakan program pembelajaran sampai pada evaluasinya. Demikian juga untuk substansi yang lain mengenai peserta didik, bagaimana merencanakan untuk program peserta didik itu mulai dari rekrutmen, ya pengumuman rekrutmen peserta didik, pembinaan sampai pada bagaimana mengelola alumni. Ya. Ini semua merupakan hal yang terkait dengan aspek manajemen. Ya. Demikian juga masalah keuangannya, masalah sumber daya manusianya, masalah hubungan dengan masyarakatnya, masalah sarana prasarananya. Ini semua menyangkut masalah manajemen. Sehingga kita lihat di sini ada perbedaan yang prinsip. Kalau kita bicara tentang visi ke depan, visioner ya, bagaimana kita membawa sekolah ini ke depan sesuai dengan perkembangan yang akan datang. Ini kita bicara tentang leadership. Sehingga di sini itu bagaimana mengemukakan sampai menanamkan visi terhadap seluruh anggota. Ini bicara tentang leadership. Ya. Bagaimana menggerakkan anggota, bicara tentang leadership. Bagaimana bekerja sama, memecahkan masalah, mengambil keputusan, itu semua bicara tentang leadership. Ya. Sehingga manajemen itu akan sukses bila punya leadership yang baik. Ya. Jadi leadership yang baik justru akan membawa sekolah ini menjadi sekolah yang maju, yang unggul. Sehingga ini sangat penting sekali. Nah, kita bicara substansi seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga bisa masalah keuangannya, masalah pembelajaran dan kurikulumnya, masalah peserta didiknya, masalah personalianya, masalah sarana prasarana pendidikannya, administrasi sampai dengan humas, itu substansinya, objeknya. Sehingga langkah ini mengelolanya mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan gitu ya. Ini. Nah, itu semua akan bisa berjalan dengan baik kita memiliki leadership yang baik gitu. Banyak sekali teori leadership itu. Mulai dari trait teori, ini yang paling lama teori ini ya. Jadi Stockdale ya, itu dulu banyak mengkaji tentang ini. Penelitian-penelitiannya lebih dari 100 ya. Riset itu ya, ratusan riset mengenai trait teori ini. Berkembang leadership behavior ini pada orientasi pada perilaku. Kalau trait itu lebih banyak pada karakter ya. Jadi ini trait teori itu seorang pemimpin itu akan berhasil bila punya
trait-trait tertentu. Ini bisa dibagi dua, trait juga mengenai trait dan juga mengenai potensi, ya, kemampuan. Jadi jujur, terbuka, ramah dan sebagainya itu yang dianggap membuat pimpinan itu berhasil. Tapi ini menjadi tidak menjadi terbantahkan. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu bukan dilihat dari sifatnya, ya, tetapi perilaku real konkretnya, ya. Sehingga lahir itu ada leadership behavior. Jadi ini yang berbasis pada teori perilaku. Ada kepemimpinan dua dimensi, ya, orientasi pada tugas, ya, task oriented, people oriented, ya. Ini kemudian juga berkembang menjadi ada banyak ini yang terkait dengan berbasis perilaku, termasuk teori kontingensi, ya, ini. Kemudian berkembang bahwa tidak setiap organisasi sama dalam menyikapi, dalam memimpin, sehingga lahir situational leadership, ya. Ini salah satu teori yang terkenal yang dikemukakan oleh Blanchard dan Hersey, itu banyak diacu. Kemudian ada participative leadership, ada charismatic leadership, ada exemplary leadership, banyak lagi. Nah, saya dari berbagai teori itu mengambil satu, yaitu transformational leadership. Ya, ini sebenarnya bertolak dari konsepnya Buren, ya, transforming leadership, ya. Tetapi kemudian dikembangkan oleh banyak ahli, termasuk Bass dan Avolio, ya, ini yang banyak diacu. Ini yang saya angkat untuk bisa dilakukan eksperimen tentang ini. Nah, kalau teori transformational leadership itu, bagaimana sih leadership yang transformasional itu, kepemimpinan yang transformasional itu, ini yang bisa membawa anggotanya itu melakukan suatu tugas itu di luar normal. Jadi semangatnya akan tinggi sekali. Kemudian motivasinya tinggi. Kemudian ini juga loyalitasnya tinggi. Itu kalau pemimpin kita memiliki transformational leadership, ya, ini. Sehingga punya visioner, ya. Nah, ini Bass itu mengemukakan 4 dimensi yang terkandung di dalam transformational leadership. Apa itu? Ya, jadi ini ada idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration, ya. Jadi idealis influence itu sama dengan karismatik, ya. Di sini lihat. Jadi ini kalau ada teori kepemimpinan karismatik itu sebagai komponen transformational leadership. Idealized influence itu adalah pengaruh yang diidealkan. Jadi ini menjadi model. Seorang pemimpin jadi model. Perilakunya itu yang bagus, kemudian juga komitmen terhadap organisasinya tinggi, punya karisma, dan lain sebagainya. Itu adalah idealis influence. Yang kedua itu ada inspirational motivation. Ini adalah bagaimana bisa memberi motivasi anggota, itu yang dilandasi dengan cita-cita yang tinggi, yang unggul di sana, ya. Ini. Dan yang ketiga yang disebut intellectual stimulation, memberikan rangsangan terhadap anggota itu bisa melakukan pembaharuan. Jadi ini punya inovasi-inovasi di sana. Dan yang terakhir itu memberi perhatian. Individualized consideration. Itu memberi perhatian terhadap setiap anggota itu sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Jadi 4 dimensi ini yang saya teliti, gitu, ya. Ini. Nah, ini saya kira ini deskripsinya, ya. Jadi kalau itu mementingkan anggota, mementingkan sekolah, menunjukkan moral yang baik, menjadi teladan lah. Ini merupakan dimensi idealized influence. Nah, setelah itu baru memberikan motivasi. Jadi ini yang pertama, ya. Jadi kalau sudah menjadi model, memberikan motivasi, yaitu memberikan motivasi pada anggota yang didasari cita-cita yang tinggi, ya. Sehingga memiliki visi, pemimpin yang visioner, ya. Antusias, bersemangat, dan memberi dorongan pada anggota itu untuk bisa mencapai visi, memberdayakan anggota, meningkatkan komitmen, optimisme yang tinggi terhadap anggota itu. Kemudian baru yang ketiga itu inspiration motivation, mendorong anggota itu melakukan pembaruan. Jadi ini jadi bagaimana ini maaf ini ada kekeliruan mengambil. Kalau inspirasi ini tadi intellectual stimulation, ya. Nanti saya coba untuk merevisi, ya. Saya mengutip PowerPoint yang lama ini. Nanti coba saya
ganti. Ini intellectual stimulation itu adalah melakukan pembaharuan. Jadi ini bagaimana anggota itu bisa didorong untuk melakukan pembaharuan. Dan yang terakhir adalah individual consideration ya. Jadi ini adalah memberi perhatian kebutuhan anggota ya. Jadi bangun human relation yang baik ya. Nah, sekarang gini, kalau kepemimpinan itu Bapak Ibu tidak bisa kita transfer of knowledge, transfer of information itu tidak bisa ya. Karena ini berupa performance konkret ya. Performance, jadi behavior ya. Tidak bisa kita itu merubah dengan hanya menyampaikan materi, knowledge ya. Tidak bisa. Jadi kan ini perilaku itu terbentuk dari berbagai hal, termasuk personality-nya, karakternya, ya, kemampuan, kecerdasannya, pengetahuannya, juga pengalaman, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi ini termasuk minat, motif-motif yang dimiliki oleh seseorang itu. Ini sehingga ini juga menunjukkan satu behavior ya, perilaku yang konkret. Jadi untuk mengembangkan ini, jadi pemimpin itu memang kalau dari sisi teori dasarnya itu ada dua. Yang satu itu memang memiliki bakat memimpin. Ya. Yang kedua itu adalah terbentuk dari lingkungannya. Ini karena William Sutherland itu kan konvergensi, teori konvergensi di sana. Sehingga ini juga kalau seorang yang sudah punya bakat kemampuan yang baik, dididik dengan baik dan dilatih dengan baik, akan bisa menjadi pemimpin yang baik di sana. Dan sebaliknya juga ini kalau itu pengalaman ini akan bisa cepat diperoleh kalau itu dia memiliki pembawaan yang baik gitu ya. Jadi ini adalah satu perpaduan di sana. Dari sinilah maka kalau kita lihat di dalam meningkatkan kepemimpinan itu banyak sekali ya. Ini saya klasifikasi menjadi 3 ya. Ada yang sifatnya pengembangan dari atas ya. Seperti ikut penataran, ikut pelatihan. Makanya diklat calon kepala sekolah itu ya, itu kan juga calon kepala sekolah itu harus punya sertifikat ya. Dan itu harus ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan intensif ya. Ini ya, 72 jam lebih ya. Jadi itu juga intinya itu banyak masalah penguatan dari sisi kepemimpinan di sana itu. Jadi diklat di situ ya. Ini juga salah satu ya, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengembangkan itu. Penataran, pelatihan, supervisi, seminar, lokakarya ini saya kira bisa untuk. Yang kedua itu kolegial ya, dengan kelompok kerja kepala sekolah ya. Atau mungkin pertemuan kolegial dengan kolega kepala sekolah, diskusi kolegial, penelitian yang bersifat kelompok ini bersama-sama ya. Ini juga salah satu untuk mengembangkan kemampuan itu. Studi banding itu juga salah satunya juga ini bisa menjadi media atau teknik untuk mengembangkan. Kemudian studi lanjut. Ini secara mandiri ini justru yang harus banyak dilakukan ya. Belajar mandiri, mencari informasi, penelitian mandiri, evaluasi diri itu salah satu ya. Refleksi diri itu salah satu untuk mengembangkan yang bersifat mandiri. Kalau istilahnya itu self directive development ya. Jadi pengembangan yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Ya. Ini, kalau dari sisi saya melakukan beberapa riset ya, yang banyak dilakukan selama ini tuh melalui pengembangan ini, seperti pelatihan, penataran dan lain-lain. Tapi yang sifatnya kolegial itu masih sedikit ya. Sedangkan mandiri itu juga masih belum banyak. Gitu ya. Ini sebenarnya latar belakangnya. Kemudian di sisi lain ya, padahal dari sisi kajian itu ini sangat efektif sebenarnya pengembangan karena berbasis pengalaman ya. Jadi pengalaman itu sebenarnya belajar yang paling efektif itu berbasis pengalaman. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dimiliki itu sebagai dasar untuk meningkatkan diri. Itu yang paling tinggi sebenarnya. Bahkan saya beberapa kali melakukan kajian, sebenarnya para kepala sekolah itu senang. Kalau yang paling tinggi sebenarnya kolegial ya. Kemudian mandiri, kemudian pengembangan dari atas. Ini yang kalau kita membuat suatu urutan gitu ya. Ini. Nah, oleh karena itu di sini masih jarang. Bagaimana sih mengembangkan secara mandiri itu? Ini salah satu yang saya kembangkan di sini dari suatu riset saya itu. Ini seperti itu. Nah, apa itu evaluasi diri? Bapak Ibu sudah, saya kira bisa melihat
artikel saya ya yang di jurnal itu, monggo nanti dibaca itu. Makanya saya tidak pernah banyak ini, background-nya kan belum tahu sebenarnya ini. Itu saya itu sebenarnya latar belakangnya apa gitu ya. Jadi ini evaluasi itu punya multifungsi, multi tujuan Bapak Ibu. Yang banyak itu adalah untuk mengukur hasil ya, mengukur proses, mengukur lah. Jadi evaluasi itu bisa melalui pengukuran atau asesmen yang lain gitu ya. Itu sebenarnya untuk melihat hasil ya. Ini juga sangat penting di dalam suatu organisasi. Tidak akan bisa melihat mutu pendidikan kalau kita tidak bisa melakukan evaluasi secara benar gitu ya ini. Ah, itu saya pelajari ternyata evaluasi itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan. Basicnya evaluasi itu justru akan sangat efektif kalau digunakan dasar untuk pengembangan. Ya, ini dari sana sehingga bagaimana evaluasi diri itu dibangun prosesnya itu untuk meningkatkan diri sendiri. Ini sebenarnya sehingga ini salah satu teknik yang secara mandiri itu. Ya, ini menjadi latar belakang. Ya, ini. Nah ini akhirnya saya coba membuat suatu langkah-langkah dari berbagai teori dan kajian pengalaman gitu ya. Jadi ini ada langkah persiapan, menerapkan kemudian mendiagnosis hasil. Ini dari harus dikembangkan instrumennya. Instrumennya ini sebenarnya ya salah satu model aja. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri instrumen itu untuk mengukur apa sih pekerjaan saya sehari-hari itu. Sehingga ini bisa mengevaluasi, merefleksi. Kalau butir ini saya sudah seberapa jauh. Butir ini seberapa jauh. Ini sebagai dasar untuk pengembangan berikutnya. Oh, saya di sini masih merasa lemah. Ini dikembangkan, kemudian bahannya. Nah, setelah itu saya coba untuk menyampaikan kepada subjek. Ada 3 kelompok yang saya ujikan ya di situ. 44-40 ya. Jadi ini ada yang pertama adalah evaluasi yang dengan feedback anggota. Ya, yaitu ada feedback dari guru-guru yang melihat, yang menilai bagaimana perilaku kita sehari-hari di dalam mengelola sekolah itu. Instrumennya ya kita kembangkan sendiri, kan gitu ya. Kemudian nanti hasilnya seperti apa itu merefleksi kalau kita. Nah ini akan menjadi lebih jelas kalau itu dilakukan feedback, yaitu ada mengambil data dari sumber lain, bisa dari pimpinan kita atau dari siswa kita atau dari anggota kita, guru-guru kita atau TNI kita. Ini untuk melihat bagaimana saya bisa mengelola sekolah ini dengan baik ya. Kemudian dari situ kita mencoba untuk mengembangkan apa yang kurang. Mungkin saya tidak pernah menyampaikan visi sekolah itu pada guru-guru. Ini menjadi satu butir yang perlu saya tingkatkan. Kalau gitu saya rubah untuk ini ya. Ini saya kira ini menjadi acuan ya. Kemudian berikutnya ini maka kita meningkatkan, kita ukur kembali pada berikutnya. Sehingga ada 3 kelompok ya, ada kelompok self evaluation with feedback, ada yang self evaluation without feedback dan without evaluation. Ini saya coba ya, ini cukup lama penelitiannya. Sehingga ini ya saya sebagai seorang peneliti itu yang melakukan komunikasi yang baik dengan Pak Sekolah ya. Ini kebetulan ya kita juga sering ketemu karena di pelatihan-pelatihan itu sehingga mudah di dalam komunikasi. Ini saya minta sebagai subjek eksperimen hingga ini ada komunikasi yang baik sama kita. Kita jelaskan bahan-bahan, kita siapkan leadership, transformasi leadership ini loh isinya. Jadi saya susun bahannya itu dipelajari oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah itu dan kita latih pada awal sebelum implementasi. Setelah itu kita kembangkan instrumennya. Bapak Ibu akan merefleksi sendiri apa yang dilakukan. Nah, pada bulan berikutnya ini kita komunikasi lagi ya, untuk melihat seberapa jauh itu. Ya. Kita lakukan secara kontinu itu. Nah, ini Bapak Ibu, yang kelompok yang lain tidak diberi feedback ya, cukup dia sendiri. Yang lain tidak ada feedback, ini ya kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok kontrol itu tidak diberikan apa-apa. Ya, ini. Nih. Ada 120 sekolah yang kami teliti ya 40 gitu ya ini. Sehingga ini melibatkan subjek penelitian yang cukup banyak dan memang biaya yang cukup besar dulu. Ini ya, jadi ini ya karena kita melakukan eksperimen. Kemudian ini teknik pengumpulan data, ini kita menggunakan instrumen behavioral observation scale ini untuk melihat mengevaluasi tentang kompetensi kepemimpinan transformasional itu, sedangkan numerical skill-nya itu yang kita gunakan untuk melakukan peningkatan.
Ini menggunakan numerical skill ya. Kemudian analisis data, ini secara singkat saja. Ya, kita mendeskripsikan, kemudian untuk melihat secara parsial kita menggunakan UGT-nya. Jadi ini ada univariate-nya, itu adalah pakai ini ya. Sedangkan secara keseluruhan karena kita menggunakan satu variabel independen ya, self evaluation sendiri, dan 4 variabel dependen, yaitu kepemimpinan sendiri, kemudian motivasi kerja, keefektifan kerja tim, dan yang terakhir adalah pengembangan sekolah. Jadi menggunakan 4 variabel dependen ya. Jadi ini ya, kita lakukan semuanya itu, kita proses, kita upayakan ya. Instrumen juga kita validasi secara cermat gitu ya ini. Hasilnya Bapak Ibu, setelah kita lakukan riset secara kontinu, ternyata pada pengukuran akhir itu terdapat satu perubahan. Ini dalam melihat hasil awal dan akhir itu kita menggunakan 360 derajat itu ya. Jadi artinya itu leadership kepala sekolah itu tidak hanya dilihat dari dirinya sendiri persepsinya, tapi dari bawah-bawahnya itu ada perubahan enggak itu ya. Yang asalnya itu kurang rajin di sekolah itu menjadi lebih rajin. Ini menunjukkan satu idealis influence tadi itu ya. Yang asalnya itu kurang komunikasi menjadi lebih komunikasi. Refleksi dari evaluasi diri itu. Baik dari feedback bawahan maupun dari dirinya sendiri. Sehingga bisa menerapkan ada peningkatan walaupun sedikit. Memang kompetensi pemimpin itu sulit ya Bapak Ibu. Ini butuh waktu yang relatif lama untuk bisa membentuk ini. Dasar pengalaman itu justru lebih baik daripada teori gitu ya ini. Dari dua-duanya dari dua sumber data ini kita itu mendapatkan hasil yang signifikan gitu ya ini. Sehingga ini kita evaluasi itu terdapat ya memang persepsinya Pak Suha itu selalu lebih tinggi dari guru ya. Jadi ini memang wajar ya. Untuk subjektivitas juga ada gitu ya. Nah, tetapi kita cari temu dari dua sumber data itu. Jadi ini. Tapi secara umum dari 3 pengukuran ini kita lihat bahwa ada satu perbedaan ya. Ada perbedaan. Ya. Jadi ini ada perbedaan yang paling tinggi ya memang evaluasi ini untuk leadership-nya ya. Yang dengan feedback ya. Kemudian tanpa feedback itu ada ya, tetapi ini ada perbedaan tinggi skornya itu. Dan yang tanpa evaluasi tidak berubah, ya, tetap seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, secara kita lihat pada anggota, apakah ada perubahan itu. Juga ada walaupun tidak terlalu besar. Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita lihat nilai dari F-nya itu tidak terlalu tinggi, ya, tetapi ini ada dampak, terutama motivasi kerja, kemudian pada bagaimana upaya pengembangan sekolah itu ada. Tapi untuk keefektifan tim tidak ada perubahan signifikan. Jadi untuk merubah ini saya kaji secara dalam dari si teori dan lain-lain itu memang agak susah mengembangkan untuk teamwork, keefektifan teamwork itu. Ini butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menguatkan itu. Tapi kalau sekedar membangun semangat anggota itu relatif lebih cepat dibandingkan membangun teamwork ini. Nah, kalau sekedar untuk mengembangkan upaya mengembangkan sekolah itu juga relatif lebih cepat dibandingkan membangun keefektifan dari teamwork ini. Jadi saya kira itu. Kemudian yang terakhir ini juga kita lihat ada perubahan. Secara grafis kita lihat di sini itu yang signifikan itu pada teacher work motivation dan school improvement. Sedangkan teamwork effectiveness itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu ya yang kemudian alhamdulillah ya untuk artikel ini itu masuk di sini Bapak Ibu. Masuk saya kirim ke International Journal of Leadership and Education. Ini masuk di jurnal Scopus. Ini bahkan saya terus terang ini mendapat penghargaan dari Dikti saya untuk artikel ini. Jadi saya mendapatkan penghargaan dari Dikti. Ya. Ini masuk Q1. Jadi Scopus Q1 ya. Ini kemudian ini terbitnya di sini Bapak Ibu. Ini juga saya dapat email dari editor jurnal ini. Artikel saya itu yang paling banyak disitasi di download ya. Ini Bapak Ibu lihat yang membuka artikel ini dari sini tinggi. Nah ini ya, ini. Sehingga saya di-email oleh pihak jurnalnya itu.
Jadi ini mungkin bisa saya lihat, ini jurnalnya ini. Dari Duncan ini adalah ini editor International Journal of Leadership Education, itu saya diberikan apresiasi ini, tapi saya tidak dikasih hadiah. Jadi ini ada 763 download ya. Ini yang tahun 2019 ini ya, tahun 2019 ya. Karena terbitnya ini adalah tahun 2018 ini. Kalau di awal itu baru uji cobanya itu 2017 ya. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak Yoni. Monggo kalau misalnya ini kita perlu ada dialog, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Prof. Bambang atas paparannya. Itu juga Prof yang jadi alasan kami sebenarnya mengundang Prof untuk memaparkan hasilnya gitu, karena ini dilihat dari jurnalnya oke banget gitu, pas awal kami lihat dan awal kami baca juga ini bagus sekali. Jadi Bapak Ibu tadi ya, itu dari Prof Bambang, sebenarnya simpulan dari penelitiannya tadi bahwa evaluasi diri itu terbukti efektif dalam meningkatkan kepemimpinan transformasional, kinerja guru, kemudian motivasi, efektivitas kerja guru ya, tim guru, kemudian peningkatan kualitas sekolah gitu. Nah, namun model evaluasi diri dengan umpan balik, jadi umpan balik ini jadi penting sekali ya. Evaluasi diri dengan umpan balik ini memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan evaluasi diri tanpa umpan balik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini ada tanggapan ya dari Ibu Feti ya, Dr. Feti, kemudian dari Pak Yuli. Mungkin kita mulai dari Ibu Feti dulu ya, dari Promapi, nanti kemudian lanjut ke Bapak Yuli. Baru kemudian kita akan ada diskusi Bapak Ibu. Silakan. Baik, Mas Yoni, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Yoni? Jelas, Ibu. Ya, oh iya, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu sekalian. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Inspirasi Foundation, Bapak Patria Pratama, Ketua Promapi, Ibu Dr. Taufani Kurniatun, Bapak Profesor Dr. Bambang Budiwiono selaku narasumber utama. Sangat menarik Bapak penjelasan dan pemaparannya. Masih harus banyak belajar dengan Bapak ini. Kemudian Bapak Yuli Cahyono dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Salam kenal Bapak. Kemudian para akademisi, manajer atau administrator pendidikan, kepala sekolah, guru, dan para peserta webinar sekalian. Perkenalkan, saya Feti Purwitasari. Pada hari ini saya mewakili Promapi, Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia. Saat ini pun saya aktif sebagai dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Izin menanggapi ya Prof Bambang. Kulon dulu Prof. Enggak. Oke, ada beberapa poin yang bisa saya highlight dari hasil penelitian ini. Ternyata evaluasi diri sebagai teknik pengembangan diri yang berpengaruh terhadap kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan juga berpengaruh terhadap motivasi kerja guru, efektivitas kerja tim, dan peningkatan sekolah. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa evaluasi diri ini sebetulnya merupakan metode perencanaan untuk perbaikan kerja individu ya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Sebetulnya tidak hanya kepala sekolah, tapi guru juga bisa gitu ya. Jadi evaluasi diri ini seharusnya menjadi langkah pertama ketika kita akan membuat tujuan strategis, karena dari evaluasi diri ini kita dapat mengetahui kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, bagaimana sikap kita, bagaimana upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Selain itu, evaluasi diri ini juga merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk dapat mengamati, kemudian menganalisis, dan menilai tindakan profesional diri sendiri
di mana hasilnya nanti untuk menstabilkan atau memperbaiki kinerja kita tersebut. Nah, ini dapat dilakukan baik di level individu maupun di level organisasi. Ya. Jadi mengevaluasi diri berarti sebetulnya kita mengeksplorasi dan mengevaluasi pekerjaan profesional diri kita sendiri. Nah, sekarang yang dapat saya pahami dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa konten dari evaluasi diri ini sebetulnya bisa beragam. Tadi Prof. Bambang juga sudah menyampaikan bahwa evaluasi diri ini bisa kita kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya dari beberapa hasil penelitian yang saya baca berkaitan dengan evaluasi diri dan leadership, baik ethical maupun transformational leadership, maka ada yang dikenal dengan core self-evaluation misalnya di sini. Nah ini model evaluasi diri yang memiliki 4 indikator kepribadian yang diukur melalui yang pertama itu adalah harga diri, atau evaluasi keseluruhan dari nilai diri, kemudian ada self-efficacy, keyakinan tentang kapabilitas diri sendiri untuk berkinerja baik dalam berbagai situasi, kemudian ada neuroticism, ya, dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres, di mana karakteristik positif dari neuroticism ini disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Jadi individu dengan emosional yang stabil itu cenderung tenang saat menghadapi masalah, merasa percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Dan yang terakhir adalah indikator lokus kendali, yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi karena kendali dirinya. Nah, dalam penelitian Resik dan kawan-kawan yang ada dalam penelitian Jiahu tahun 2012 ini menyatakan bahwa seorang pemimpin yang memiliki core self-evaluation yang tinggi itu menunjukkan lebih banyak perilaku transformasional leadership daripada mereka yang memiliki core self-evaluation yang rendah. Jadi disebutkan bahwa pemimpin yang tahu kapabilitas dirinya, yang stabil emosinya, memiliki kendali diri yang baik, itu akan menunjukkan lebih banyak perilaku transformasional leadership kepada pengikutnya atau orang yang dipimpinnya. Nah, perilaku transformational leadership ini mengacu kepada bagaimana peran karismatik seorang pemimpin, ya, bagaimana dia dapat mengartikulasi visi yang menarik, jelas, terarah, kemudian bagaimana dia memotivasi pengikutnya tersebut untuk mencapai visi misi tersebut, kemudian memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kemampuan karyawan dalam berinovasi di tempat kerja, atau mendorong para pengikutnya untuk memecahkan masalah dengan cara yang baru. Dan yang terakhir, bagaimana cara pemimpin melakukan pembinaan yang berbeda terhadap masing-masing individu. Bagaimana pemimpin tersebut mendampingi bawahannya dan memperhatikan kebutuhan individu bawahannya. Jadi ketika perilaku transformational leadership seorang pemimpin ini dianggap dikenali, kemudian dihargai dan oleh para pengikutnya dan dianggap oleh para pengikutnya, maka perilaku pemimpin ini maka perilaku tersebut akan memiliki nilai yang positif bagi suatu efektivitas organisasi. Ya, jadi ini juga dalam penelitian heading yang saya baca, kebetulan ini tahun 2020 juga. Jadi model evaluasi diri itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai seberapa efektif dan seberapa layak seseorang itu menjadi seorang pemimpin. Nah, individu dengan self-evaluation yang lebih baik itu dapat mengatasi kendala lingkungan dengan lebih sukses, ya, lebih mampu mengatur diri sendiri. Kemudian dia mampu mengejar tujuan dan motivasi intrinsik, ya, dengan menggunakan motivasi intrinsik. Jadi beberapa penelitian sebetulnya telah menunjukkan bahwa hubungan antara self-evaluation inti, ya, dengan hasil terkait pekerjaan. Jadi misalnya bagaimana menetapkan tujuan intrinsik dari pekerjaan yang dilakukannya, bagaimana hasil kinerjanya. Itu juga menurut penelitian Jayung yang saya kutip di tahun 2016. Nah, kemudian menurut penelitian dari Wolfram Duck dan Hieronymus Tangi pada tahun 2020, ini juga menunjukkan bahwa model evaluasi diri ini juga dapat meningkatkan kinerja seseorang karena konstruksi model ini memberikan dasar untuk memandu tindakan individu dalam situasi tertentu dan mempengaruhi motivasi mereka secara konsisten menampilkan tindakan dan perilaku tersebut. Nah, ini masih berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang sudah saya sebutkan bahwa seorang pemimpin dapat menampilkan tindakan dan perilaku yang selaras. Ya, ketika pemimpin dapat menampilkan perilaku dan tindakan yang selaras, maka pengikut mereka pun akan termotivasi mengikuti pemimpin mereka.
tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Bambang bahwa bagaimana seorang pemimpin ini bisa menjadi role model, yaitu jadi memang ada di transformational ya, idealist di bagian yang satu yang pertama tadi. Kemudian kaitan dengan kelayakan seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah, kita ketahui bahwa tugas kepala sekolah itu sedemikian banyaknya dan tanggung jawabnya sedemikian besarnya. Maka tidak sembarang orang bisa menjadi kepala sekolah sebetulnya. Jadi untuk dapat menjadi kepala sekolah itu memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya ijazah atau pengalaman. Syarat pelayanan pentingnya, yaitu persyaratan kepribadian dan kecakapan yang dimilikinya. Jadi seorang kepala sekolah ini juga hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang dipegangnya. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya dan memiliki ide dan isi baik untuk tujuan dan pengembangan sekolahnya. Nah, kemudian model konten evaluasi diri yang lain juga misalnya dapat terdiri dari major area of responsibilities. Misalnya, this is what you do. Ya, jadi bisa dilihat dari responsibilities ya, kontennya ya. Kemudian performance competencies. This is how you do it. Ya, jadi bagaimana misalnya kita melakukan tanggung jawab tersebut, menyelesaikan masalah, bekerja sama, cara berkomunikasi atau interpersonal skill dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah development plan dan performance goal dan expectation. Jadi setting goal ini kita menggunakan metode SMART ya, spesifik. Jadi tujuan itu harus spesifik, dapat diukur, measurable ya, attainable dapat diraih, relevan dan timely ya, tentu saja ada tenggat waktunya. Nah, contohnya misalnya yang relevan pada kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19 di mana sekolah-sekolah banyak yang kesulitan dalam menggunakan teknologi IT. Nah, sehingga misalnya dalam evaluasi diri, dalam performance competencies bisa kita tambah dengan digital kompetensi ya. Jadi ini juga dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam HR 4.0. Sementara kompetensi lain yang harus dimiliki oleh kepala sekolah juga dapat dikembangkan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah evaluasi sendiri itu dapat dilakukan bila personel mampu melakukan secara objektif terhadap proses dan hasil karya yang mereka lakukan sebagai bagian dari tugas organisasi. Ya. Namun, evaluasi diri ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Misalnya kepribadian, ya, dia orangnya introvert misalnya, sehingga dia tidak tidak terbuka gitu ya, apa yang dia rasakan, pengembangan apa yang dia rasa perlu. Jadi perasaan baik-baik aja. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ketika mengisi sendiri evaluasi diri atau berdasarkan pengalamannya, kurang pengalaman ya misalnya, atau pengetahuannya dan sosiodemografi, misalnya suku ya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, tingkat kematangan personal dalam menilai hasil karya itu menjadi hal yang patut diperhatikan. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi diri ini tidak bias hasilnya apabila feedback atau umpan balik dari pihak lain, misalnya rekan kerja, atasan, bawahan, ya itu juga kita terima gitu ya. Jadi ada feedback dari pihak lain. Nah, sehingga model evaluasi dengan umpan balik memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan dengan evaluasi diri tanpa umpan balik. Ya. Selain itu juga feedback katanya ya, feedback will lead to engagement. Ya, jadi orang itu akan lebih terlibat apabila diberikan feedback. Ya, artinya ketika seseorang memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, tahu apa yang mereka lakukan dengan baik dan dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang perlu mereka lakukan untuk tumbuh dan berkembang dan diberi kesempatan untuk melakukannya, mereka akan bekerja lebih baik dan menjadi lebih produktif. Ya. Bahkan tindakan sederhana seseorang yang merasa didengar, kemudian merasa dipahami, ya memiliki dampak besar pada cara mereka bekerja dan juga perasaan mereka. Jadi penting nih bagi para leader ya tidak hanya menyentuh kepala, maksudnya logikanya saja, tapi juga harus menyentuh hati atau perasaan dari para pengikutnya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi diri ini sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemimpin tapi juga bawahannya ya atau guru ya, sehingga mereka juga bisa mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, sikap dan upaya yang sudah mereka lakukan. Dan juga dapat mendapatkan feedback dari kepala sekolah, jadi bisa saling memberikan feedback. Gitu.
Evaluasi diri ini dapat membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan evaluasi kinerja secara periodik dan menyeluruh. Jadi kepala sekolah misalnya dapat mengundang guru untuk menjadi bagian dari diskusi tentang kinerja mereka selama periode sebelumnya, sehingga hal ini menjadi momen atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan tentang pemahaman atas tugas, tanggung jawab, standar kerja, ya, harapan dan prestasi kerja. Karena bisa jadi itu miss gitu. Jadi atasan beranggapan harus seperti ini, bawahan mungkin tidak menerima hal tersebut ya, atau tidak memahami atau sebaliknya. Nah, selain itu kesempatan ini juga dapat digunakan untuk membantu guru dalam merefleksikan bagaimana kinerja mereka, serta mendokumentasikan prestasi kerja berikut apa dampaknya bagi sekolah misalnya ya. Selain itu juga evaluasi diri dapat juga dijadikan sebagai suatu standar atau dasar untuk pencapaian tujuan periode selanjutnya. Gitu. Kemudian hubungan evaluasi diri, kemudian perencanaan strategis, dan perbaikan berkelanjutan, yaitu evaluasi diri ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi rencana strategi sekolah, sehingga baik kepala sekolah maupun guru itu mengetahui mana yang sudah berhasil dicapai, mana yang belum, sehingga ini memberikan ruang bagi sekolah untuk selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Baik, saya pikir saya akan menutup sesi tanggapan saya dengan pantun. Bangun diri hari, segarkan badan, sambut mentari, song-song rezeki. Setiap diri adalah pemimpin perubahan, wajib berkreasi dan berinovasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mas Yoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feti atas tanggapannya ya terkait dengan tadi penelitian paper yang dibuat oleh Prof. Bambang. Sekarang kita lanjut ke tanggapan yang ketiga, ini dari LPPKS ya. Ada Bapak Yuli, silakan. Masih di mute, Pak Yuli? Di unmute dulu. Halo Pak Yuli? Sebentar. Apakah beliau masih... Oke, masih di mute Pak? Iya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali. Pertama, halo Pak? Halo Pak Yuli? Halo? Tampaknya ada gangguan. Mungkin kita coba untuk ke pertanyaan dulu ya, Prof. Ada pertanyaan? Mari silakan Bapak, silakan. Ya, ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Mas Yohan. Beliau adalah mahasiswa di University of Nottingham di Inggris ya. Beliau bertanya, Prof, dari seluruh model kepemimpinan, yang mana yang paling banyak dilakukan oleh para kepala sekolah di Indonesia? Dan mengapa banyak kepala sekolah tidak melakukan evaluasi diri, Prof? Iya. Pertanyaannya, Prof. Silakan. Iya. Ya. Baik, yang pertama, ya saya belum melakukan kajian mendalam tentang itu ya. Tetapi dari sisi karakteristiknya, ya,
itu ya mengandung beberapa. Kalau kita dari sudut teori kepemimpinan itu juga banyak yang melakukan dengan traits ya, trait teori ya. Jadi ada unsur-unsur. Tapi yang kalau dari perkembangan teori leadership itu ini yang baru ya, seperti inspirational leadership ya, kemudian juga ada excellent leadership ya, kemudian juga ada charismatic leadership sampai transformasional, itu masih belum terlalu tinggi diterapkan oleh para kepala sekolah. Sehingga ini kalau kita bisa memilih dalam satu wilayah saja ya, itu hanya beberapa yang memiliki karakter sampai sana. Jadi ini memang tidak bisa dikatakan menerapkan dan tidak ya, tapi kadarnya seberapa jauh sudah menerapkan ini, itu yang bisa kita simpulkan sementara gitu ya. Jadi ini perlu kajian mendalam tentang itu ya. Sehingga yang banyak itu masih mengarah kepada traits teori, behavioral teori ya, situational teori itu masih ada. Tetapi yang ke sana itu bisa dilihat tidak terlalu tinggi ya, dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua, memang yang selama ini banyak dilakukan ya dari sisi peningkatan kompetensi pas sekolah itu kan metodenya itu, tekniknya itu, sifatnya itu memberikan ya. Jadi ini dari instruktur ya seperti kita ini ya, kemudian memberikan pelatihan ya. Memang yang paling banyak itu diterapkan itu, sehingga ini menjadi sering penguatan itu dilakukan melalui diklat, melalui penataran, melalui ya ini saya kira satu alternatif ya, bukan berarti ini menghilangkan itu, ini tetap perlu juga, tetapi satu alternatif yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi ya. Tetapi ini perlu saya sampaikan bahwa ini ya seperti disampaikan Ibu Betty tadi, bahwa ini memang kalau dari sudut paradigma ya, dari sisi landasan psikologinya itu memang ada beberapa ya yang sifatnya behavioristik, ada yang humanistik ya. Behavioristik itu banyak menerima dan banyak diberikan gitu ya, sehingga ini kurang aktif di dalam penguatan itu ya. Nah, tapi di sisi lain ada yang humanistik ya. Kalau humanistik itu berarti lebih banyak bersumber dari dirinya sendiri, sehingga kita sebagai istilahnya itu instruktur ataupun guru ya, ataupun pembina itu, supervisor itu banyak memberi kebebasan kepada supervisi ini ya untuk melakukan pengembangan secara mandiri. Nah ini kalau sudah sampai sana, ini tidak semua kepala sekolah bisa mau melakukan itu. Harus memang sudah punya timbul ya dari sisi upaya untuk aktualisasi dirinya. Sehingga ini memang harapannya itu mengarah ke humanistik ya. Dengan evaluasi diri secara rutin itu akan mengalami perubahan. Kita walaupun tanpa feedback nih Pak Joni, itu bisa ya. Kalau kita menelaah butir-butir yang kita rancang sendiri, apakah saya sudah sering melakukan komunikasi dengan anggota saya, apakah saya sudah memiliki perhatian kepada anggota saya, ini menjadi refleksi lah bagi Pak sekolah itu. Nah dari situlah maka ini akan bisa terdorong untuk meningkat ya. Bagaimana kita mengisi instrumen itu tanpa kejujuran itu ya, saya kira tidak nyaman lah untuk itu, sehingga kita akan ada upaya motivasi dari diri sendiri itu untuk selalu mengembangkan diri ya. Ini yang dibangun adalah ke sana ya. Memang ya, Ibu Betty tadi itu beliau menyampaikan ya, betul sekali bisa diterapkan untuk guru. Bahkan teknik evaluasi diri untuk guru itu banyak ya, bisa melalui video itu juga bisa, yang bisa merekam bagaimana pengajaran dilakukan di kelas itu ya, sehingga dari situ kekurangan saya di sini, kekurangan saya di sini, itu bisa ditingkatkan ya. Ini sejenis ya, kalau di dalam kalangan siswa itu juga sejenis di situ. Makanya evaluasi itu kan ada yang sifatnya peer evaluation, ada self evaluation ya, apa juga yang supervisor
evaluation kan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya dari atas yang kita mengevaluasi pada anggota, ada juga dari diri kita sendiri atau dari kolega kita. Yang ini nanti sebagai dasar untuk pengembangan gitu ya. Ya, saya kira begitu nih Pak Joni. Yang Terima kasih Prof. Kita lanjut ke Pak Yuli, silakan sudah ada sekarang untuk tanggapannya. Prof, nanti ada satu pertanyaan lagi ya Prof. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih sekali. Bisa didengar suara saya ya? Bagus. Bagus Pak, silakan Pak. Jelas Pak, silakan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Kita berdoa moga-moga puasa kita diterima. Amin. 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 Yang kami hormati Prof. Bambang, teman-teman di Inspirasi, terima kasih atas undangannya ke LPPKSPS. Ya, kebetulan saya yang diminta oleh teman-teman di LPPKS untuk menyampaikan tanggapan dari penelitian Prof. Bambang yang luar biasa ini. Ya, saya akan mulai dari langsung saja dari cerita saja ya, gitu. Jadi ceritanya itu LPPKS itu Prof tahun 2010 itu sejak awal itu sudah menggunakan namanya AKPK Prof. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian gitu. Dan itu dikembangkan indikatornya itu dari Permendiknas 13 tahun 2007. Ya, bayangkan itu tahun 2007 itu udah berapa tahun itu ya? Ya, seru itu. Jadi waktu itu kami sudah menggunakan self evaluation ini. Kalau tadi ada dari pertanyaan dari teman-teman dari luar negeri ya, dari Inggris atau apa tadi itu, ya kami sebenarnya sudah pakai gitu. Dan kalau sekarang ini dulu namanya Permendiknas ya, Malihnas masih Nas ganti Bud ganti Kemendikbud, ganti-ganti pokoknya. Sekarang kembali ke Kemendikbud lagi, jadi perjalanannya sudah hampir 11 tahun ya, hampir 11 tahun. Dan hampir semua kepala sekolah sudah mengikuti sertifikasi kepala sekolah atau mendapatkan surat tanda tamat pelatihan kepala sekolah. Berarti teman-teman sudah pernah menggunakan instrumen ini gitu. Instrumen evaluasi diri itu yang kita kembangkan dari Permendiknas. Waktu itu kita mikirnya gini Prof, bagaimana mendorong teman-teman itu untuk bisa melihat dirinya sendiri secara realistis gitu loh. Karena ini kan kalau Holik itu menyebutnya itu kan area of growth gitu. Jadi tempat mereka itu satu area di mana mereka itu bisa menemukan satu yang dia tidak tahu dan apa yang dia sudah tahu kan gitu. Apa yang dia sudah kuasai dan apa yang belum dikuasai. Nah, area ini yang kemudian kita terjemahkan itu menjadi AKPK itu gitu. Itu modelnya itu ada 4. Jadi ada AKPK calon kepala sekolah, AKPK kepala sekolah. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mbak Feti itu adalah AKPK untuk pengembangan PKB kepala sekolah seperti itu. Jadi sudah jadi kepala sekolah. Lalu kemudian untuk calon pengawas sekolah juga ada untuk pengawas sekolah dalam jabatan. Jadi waktu itu ada 4 gitu. Nah, sampai tahun 2015 kalau tidak salah kita masih rajin menggunakan itu dan mensurvei dampaknya gitu. Nah, kalau dari lihat di dampaknya di cari survei dari 2017 itu sangat bagus gitu. Jadi signifikan sekali bedanya untuk mendorong teman-teman. Tapi Prof, mohon maaf tadi yang gambar Prof itu yang saya tersindir itu. Kalau kita ini memang terlalu banyak penguatan, terlalu banyak diklat gitu. Sementara yang di porsi atas kolegial ini, begitu dia lepas dari diklat itu yang menjadi pertama itu ada di situ gitu. Kemudian mohon maaf ya, kalau penelitiannya Henry Rodik itu kan begini. Orang kalau belajar terus itu lupa nanti gitu, karena dia akan ada di alam bawah sadar. Nah, cara membuatnya mereka itu menjadi lebih ingat terus, sadar terus itu ya kalau dia itu mengevaluasi diri seperti itu. Jadi mestinya teman-teman itu setelah ikut diklat di LPPKS itu harusnya dia mengevaluasi diri terus gitu, kan sudah pernah latihan gitu. Nah, ini yang kemudian semakin mengecil. Kemudian ketika kita bicara tentang kemandirian belajar, misalnya self-directed development tadi, nah ini sudah sesuatu yang menurut kami itu sangat gelap gitu.
Tapi kalau sekarang ini saya lihat di perkembangannya ya, sekarang kita menggunakan masih tetap format KPK ini kita jalan terus sampai sekarang. Meskipun kita ganti, dulu kita pakai experiential learning-nya David Koch, berkembang ke James Guthrie. Lalu sekarang kita pakai Otto Summers, teori U, kita padukan di situ. Jadi metode untuk perubahan, manajemen perubahannya yang berubah. Tetapi instrumennya tetap, Prof. Kami tetap menggunakan KPK ini self-evaluation-nya. Lalu kemudian untuk institution self-assessment-nya kita menggunakan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman LPMP, yang dulu namanya evaluasi diri sekolah, lalu kemudian sekarang menjadi SPMI. Nah ini yang menjadi dasar untuk pengembangan. Jadi mereka mengukur kinerja sekolahnya dan juga mengukur perkembangan dirinya seperti itu. Tapi ya itu, kalau sudah selesai itu apa ya, selesai ya kita tahu sendiri lah gitu. Kita sangat ingin teman-teman itu self directed development-nya itu terus tumbuh, sehingga kemudian setiap waktu itu terus membaca KPK-nya dan kemudian mengembangkan dirinya dengan praktek-praktek kepemimpinan yang baik gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai teori itu pengembangannya gini Prof kami. Kalau evaluasi diri mereka sudah dapat, evaluasi lembaganya, sekolahnya mereka sudah dapat, SPMI dan dari AKPK, kemudian nanti mereka akan mengikuti apa yang ada di bukunya itu Henry Linsberg. Jadi gini, pengetahuan baru, pengetahuan kita belajar dapat pengetahuan kayak gini. Lalu kemudian pengetahuan itu kita wujudkan dalam bentuk rencana pengembangan sekolah, misalnya upaya untuk meningkatkan antusiasme siswa melalui kegiatan apa, misalnya apa biasanya teman-teman best practice-nya itu misalnya dadu bergambar misalnya kayak gitu. Nah, lalu kemudian mereka mulai menggerakkan gurunya gitu, menggerakkan guru, menggerakkan warga sekolah, menggerakkan pengawas dan sebagainya terlibat dalam kegiatan itu, sehingga kemudian pengalaman praktek mereka meningkat gitu. Karena praktek experience ini juga beda gitu. Experience ini nanti akan menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Pengetahuan baru lagi nanti dipraktekkan lagi akan menjadi experience baru menjadi pengetahuan baru. Nah ini Prof, di sini inilah kelemahan kita, sehingga kemudian teman-teman ini jahat sekali diklat itu mungkin perlu ini sekarang ini kan kita juga melakukan upaya pengembangan untuk sekolah penggerak ya. Moga-moga ini juga bisa memberikan semangat bagi teman-teman di kepala sekolah dan pengawas sekolah itu untuk terus menggunakan self evaluation ini sebagai sebuah alat untuk mengembangkan diri. Karena kita sudah melihat efeknya itu, dengan melihat kekurangannya itu ya mereka bisa memperbaikinya sendiri dengan caranya sendiri seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bicara tentang iterative improvement ya, bagaimana sebuah lembaga itu bisa dikembangkan dengan inovasi baru, maka kemampuan untuk membaca dirinya lembaga itu sekarang posisi now-nya itu seperti apa ini menjadi penting gitu. Ada lagi yang kita terapkan itu di seleksi kepala sekolahnya, Prof. Seleksi kepala sekolah itu gini, di instrumen 1B itu kita ingin membaca ya kemampuan mereka untuk mengatasi masalah mendesak, kritis, dan tindakannya seperti apa gitu ya. Ini nanti tindakannya itu tindakan taktis yang kita harapkan cepat dan tepat. Nah, bagaimana kami membuat mereka tuh keluar potensinya itu untuk mengatasi masalah kritis itu? Kami berikan mereka itu tindakan dari kepala sekolah yang biasa gitu. Nah, silahkan mereka mulai mengkritisi. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian dari menganalisis kebijakan dari kepala sekolah lain, maka mereka bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi lah gitu. Seperti itu. Kemudian kalau di instrumen 2, di instrumen 2 itu kami ingin mereka itu bisa menggambarkan bagaimana perubahan transformasi di sekolah itu dilakukan secara strategis yang berdampak gitu. Mereka kita berikan kondisi sekolah itu secara lengkap. Silahkan ini profil sekolahnya lengkap, sekolah ini mau kamu apakan silahkan. Nah di situ mereka harus menemukan faktor pendukung yang sebanyak-banyaknya. Nah faktor pendukung yang sebanyak-banyaknya ini nanti akan membuat mereka itu tahu dengan mudah bagaimana memanfaatkannya gitu untuk mengatur strategi perubahannya. Tapi ya itu kadang-kadang kita itu membacanya itu literasinya itu kadang-kadang dari begitu banyak informasi yang ada di situ itu yang serap tidak banyak gitu. Semakin sedikit kemampuan mereka itu untuk menemukan faktor pendukung, semakin sulit mereka akan membuat perubahan dan semakin panik mereka akan dengan ide-ide baru yang visioner tadi gitu. Nah kemudian di faktor penghambat,
Seharusnya mereka harus mencari faktor penghambat itu di mana sebanyak-banyaknya, sehingga begitu banyak masalah mereka akan bisa memilih mana masalah yang paling strategis untuk diselesaikan. Yang masalah yang kemudian dampaknya itu akan lebih banyak ke guru, ke siswa, ke pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi kita juga akhirnya harus menyadari bahwa teman-teman ini kadang-kadang juga melihat masalah itu sebagai masalah, bukan sebagai peluang. Nah ini, jadi akhirnya mereka terjebak pada masalah-masalah yang sifatnya itu buat proposal saja dan lain sebagainya, sehingga tidak cukup bisa membuat banyak perubahan. Tapi kita sudah berusaha untuk mendorong ke sana. Kita berharap dengan karena gini loh, self evaluation without practice, ya itu tanpa repair practice gitu saya menyebutnya itu. Self evaluation and repair practice itu tidak kurang bagus, Prof. Jadi saya melihatnya gini, kalau saya menemukan menggunakan self evaluasi diri sudah saya ketemu, tapi kemudian repair practice-nya itu nggak ada, upaya untuk memperbaikinya nggak ada, itu nggak bisa. Jadi lebih kita berharap itu antara testing dengan repairment practice atau upaya untuk memperbaiki dirinya itu sejajar gitu, sehingga kemudian mereka setiap kali ada yang kurang saya perbaiki, nah seperti itu. Nah sekarang ini rupanya kita belum sampai ke sana. Kita harus mensejajarkan ini sehingga fungsi tes itu self evaluasi diri ini akan sama dengan fungsi repairmentnya, sehingga penguatan akan semakin bagus dengan self evaluation. Evaluation sangat bermanfaat untuk melakukan penguatan perbaikan kompetensi kepala sekolah dan kinerja sekolah ke depan. Kalau pandangan saya seperti itu, tapi saya sangat setuju ini penelitian yang bagus, yang sangat membenarkan apa yang sudah kami lakukan selama ini, dan moga-moga makin banyak yang sadar bahwa self evaluation atau evaluasi diri ini cara yang paling bagus untuk mengingatkan kita, apalagi kalau tantangan kita ke depan ini dengan leadership coaching misalnya, itu kita harus bisa lebih jauh lagi menemukan hal-hal yang kurang dari bukan hanya lembaga tapi juga personil di sekolah, tendiknya kurangnya bagaimana, dimana kita bisa memberikan fungsi-fungsi tadi Mas Lim tadi bisa dimaksimalkan seperti itu. Saya kira itu, Prof. Terima kasih sekali. Moga-moga kapan-kapan bisa main ke LPPKS juga. Dan terima kasih juga untuk inspirasi. Teruslah untuk memberikan pencerahan sehingga banyak sekali kepala sekolah yang bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan sekarang. Sekarang mereka sudah baik, sekolah kita bagus terkelola, tapi ya tantangan kita makin tinggi sehingga keterampilan kita juga harus terus diasah, terus diuji dengan berbagai cara, termasuk dengan evaluasi diri ini. Saya kira seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli dari LPPKS PS ya, yang sudah memberikan tanggapan seru sekali. Jadi tadi Pak Yuli ini berdasarkan pengalamannya langsung ya di LPPKS melakukan penguatan gitu ya kepada kepala sekolah. Jadi betul sih sebenarnya penguatan dari atas itu perlu juga ada kolegialnya. Jadi kepala sekolah pertama ikut pelatihan, kemudian ketika balik jadinya selesai semua gitu. Padahal harusnya ada kolegial, termasuk juga ada mandiri yang di dalamnya ada self evaluation itu ya, Pak Yuli ya. Baik, dari Prof Bambang mau ada yang disampaikan dulu nih terkait dengan Pak Yuli. Silakan di unmute dulu, Prof. Masih di mute. Saya mohon maaf, ini saya ditunggu asesor. Ini kebetulan visit asesmen lapang, Bapak, sehingga saya menanggapi sebentar. Saya mohon izin live. Saya setuju yang disampaikan Ibu Fedi sama Pak Yuli Cahyono. Ini dulu memang latar belakangnya itu, Pak Yuli. Saya itu kan dengan kepala sekolah itu akrab sekali. Nah itu setelah pelatihan itu bahan-bahan itu numpuk di almari. Jadi tidak ada follow up-nya. Sehingga evaluasi diri itu makanya ini sebenarnya satu model yang sederhana yang bisa diterapkan. Kalau dari sisi instrumen, butir-butirnya kan banyak sekali. Semua itu sebenarnya menggunakan evaluasi diri. Termasuk yang akreditasi itu ya evaluasi diri. Tetapi follow up ya bagaimana teknik evaluasi diri ini dipakai perangsang untuk meningkatkan terus secara terus-menerus tadi ya.
Ya, jadi ini saya kira yang menjadi esensi di sana. Jadi ya harapannya nanti setelah pelatihan itu bisa di follow up. Dan ini evaluasi diri itu kan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi evaluasi diri bukan untuk melihat saja, melihat, merefleksi dari apa yang sudah dicapai atau apa yang dimiliki atau kelemahan apa yang dimiliki. Tapi actionnya untuk perbaikan ke depan. Ini justru yang lebih diutamakan sehingga ada yang continuous improvement. Ini sebenarnya yang diutamakan sana Pak Yuli, Bu Betty. Saya kira intinya di sana, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya pamit. Ini ditunggu, enak saya, gitu. Saya soalnya, ya, ini pas barengan, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, nanti kita bisa sharing kapan waktu yang akan yang lain waktu lah, Pak Yoni dan seluruh jajaran di pimpinan di Inspirasi Promapi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dan seluruh Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Prof Bambangnya karena kebetulan beliau ada acara dan memang dari kemarin juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa beliau ada kegiatan lain gitu ya. Tapi terima kasih banyak tadi ke Prof Bambang bahwa beliau sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk bisa kemudian ikut berbagi ya ke Bapak Ibu semua terkait dengan evaluasi diri. Baik, karena Prof Bambang sudah izin ya untuk keluar duluan, jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan di sini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi nanti akan coba saya sampaikan langsung ke Prof Bambang via email. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang umum sebenarnya, barangkali Pak Yuli bisa tanggapan mungkin ya, ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Pak Yuli. Ada Pak Iki Daryono, masih. Ya. Nah, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, salah satu pelatih penguatan kepala sekolah. Hasil diklat penguatan kepala sekolah belum berdampak. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri kepala sekolah untuk merealisasikan hasil evaluasi diri? Nah, ini Pak Yuli mau menanggapi nggak kira-kira ini berdasarkan dari lapangan yang di LPPKS nih terkait evaluasi diri? Silakan. Ya, bagus ya. Jadi kalau yang pertama yang pertanyaan dari Pak Iking Daryono ya, terima kasih sekali Pak Iking memberi perhatian pada hasil penguatan kita. Ya, kalimat salah satu yang penting dari pertanyaan Bapak itu adalah pada dampak. Ya, dampak kita itu kalau orang pelatihan itu kan selalu mengikuti hukumnya Kirkpatrick ya. Kirkpatrick itu selalu melakukan evaluasinya itu dalam 4 tingkatan, 4 level. Jadi reaction, learning, behavior, dan impact ya gitu. Nah, kalau reaction and learning itu biasa kita dapatkan pada saat kegiatan diklat gitu. Itu teman-teman saya kira setiap kali melakukan diklat selalu ada evaluasi di situ. Nah, reaksinya. Nah, behavior itu biasanya kita lakukan ketika teman-teman sudah ada di di sekolah kan gitu, dengan melihat survei-surveinya dan lain sebagainya, dan itu dilakukan bukan oleh penyelenggara diklat gitu, oleh eksternal, jadi oleh GTK, Direktorat Jenderal GTK biasanya yang melakukan monef, monitoring, evaluasi gitu, kalau uji dampak seperti itu. Dulu kami pernah melakukan uji dampak juga selama kurun waktu 2000 awal-awal LPPKS itu tahun 2010 sampai 2015 itu kami masih menyelenggarakan, tetapi setelah itu kami tidak lagi menyelenggarakan dan penyelenggaraannya lebih ke Direktorat GTK waktu itu seperti itu. Dan hasilnya ya menurut survei mereka bagus gitu, dari hasil yang mereka dapatkan gitu. Nah, pertanyaan yang menarik dari Pak Eking ini dampak mungkin ya kasuistis ya, mungkin untuk di sekolah-sekolah tertentu mungkin bagus seperti itu, mungkin tempat lain juga agak kurang, ada yang kurang seperti itu ya, kami mohon maaf. Karena kami juga menggunakan banyak pelatih yang bukan dari LPPKS, mungkin dari universitas, mungkin juga dari dari lembaga penyelenggara diklat yang lain dan sebagainya.
Dan teman-teman itu jam terbangnya juga mungkin berbeda dan seperti itu, dan juga penyelenggaraannya mungkin juga agak, saya mendengar sih ada beberapa kualitas yang kami harus samaratakan, tapi kami berusaha untuk mengsertifikasi kepala sekolah apa namanya pelatih-pelatih kita itu dengan bintang-bintang pelatihan sehingga mereka mempunyai kemampuan yang selevel begitu, meskipun aslinya beda kan gitu dari banyak lembaga. Kalau kami menangani sendiri nggak bisa Pak gitu, jumlah kepala sekolah kita itu banyak sehingga sekarang kita punya lebih dari 1.500 lembaga penyelenggara diklat sekarang, banyak sekali universitas, lalu kemudian yang ada di TK sendiri seperti LPMP, P4TK, dan LPPKS sendiri seperti itu, apalagi dengan volume yang besar. Nah, yang menarik dari pertanyaan Pak Iki ini bagaimana kita melakukannya gitu supaya teman-teman ini bisa terus performnya itu bagus seperti waktu habis diklat kan gitu. Ya, salah satunya tadi sudah diberikan oleh solusinya oleh Pak Bambang melalui self evaluation. Teman-teman bisa melakukan evaluasi diri dan berusaha memperbaikinya. Dan saya ingatkan tadi, mengevaluasi diri saya tidak cukup kalau teman-teman tidak berusaha memperbaikinya gitu. Repairment practice-nya itu harus ada gitu. Jadi RTK-nya atau RPS-nya itu harus dilakukan sehingga kemudian baik pemahaman tentang technical lalu kemudian konseptual itu tetap masih lebih bagus gitu. Sebab kalau tidak nanti teman-teman lama-lama akan hilang, itu lupa gitu. Ya, karena harus menangani banyak hal. Nah, yang kedua yang sekarang ini sedang kita lakukan itu adalah komunitas praktisi. Nah, ini community of practice itu dari Loving and Wenger ini sangat bagus itu. Tapi saya ingatkan teman-teman, kalau melakukan community of practice, sharing ideas, sharing inspiration, information, tips, method, and others itu jangan diterjemahkan sebagai pamer hasil best practice, nggak bisa. Jadi Loving Wenger itu mengatakan community of practice itu baru efektif kalau ada diskusi, ada dialog kayak seperti ini gitu. Jadi misalnya saya ada 10 orang ya, ada 10 orang tampil semua gitu. Pertanyaannya itu bukan kita mengkritisi best practice ini. Pertanyaan itu apa yang saya dapat dari orang ini gitu loh. Makanya kita harus melihat kelebihan orang lain. Kita harus melihat apa sih yang hebatnya orang lain. Apa sih yang mereka miliki, nah itu. Lalu kemudian kita bisa lakukan adaptasi, adopsi seperti itu. Jadi kemudian kalau kemudian kita dalam sharing best practice itu, community of practice itu tidak ada pertanyaan, lalu ya tidak ada diskusi, itu nanti kita terjebak pada community of practice yang formalitas saja. Itu jadi pameran nanti, tidak bagus. Kita tidak akan dapat apa-apa. Proses adaptasi nggak apa-apa. Loh, saya bisa dapat loh. Saya nggak setuju dengan A, saya tidak setuju dengan B, saya tidak setuju dengan C. Tapi saya agak-agak setuju sama yang D ini. Tapi saya nggak sepenuhnya juga. Maka saya akan bisa mengkombinasikan idenya si D dengan si F dan lain sebagainya. Sehingga seperti itu. Hasilnya itu adalah sebuah bagaimana best practice dari sekolah lain itu diterapkan di sekolah sendiri gitu. Jangankan dimodifikasi, best practice orang lain saja sama persis, itu kita terapkan di sekolah kita sendiri itu beda hasilnya loh, gitu. Seperti itu. Sama masalahnya, sama solusinya, tapi kalau langkah-langkah strateginya beda, hasilnya beda. Strategi masalahnya sama, lalu kemudian solusinya sama, strategi dan langkah-langkahnya sama pun kalau dilakukan di sekolah yang berbeda, hasilnya beda. Kita tetap harus melakukan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kepentingan kita. Nah, itu keterampilan untuk melakukan repair practice seperti ini yang penting sekali. Jadi community of practice pun sebagai media tanpa kemudian ditindaklanjuti dengan repairment practice atau upaya kita sendiri untuk menyesuaikan dengan praktek-praktek orang lain untuk kita terapkan di sekolah kita sendiri, itu menjadi kunci keberhasilan kita gitu. Nah, apakah sekarang ini community of practice-nya teman-teman sudah seperti itu kan? Kita lihat tuh, kita masih terus teman-teman ke sana. Itu maksud saya gitu. Jangan hanya itu berdiskusi tentang hal-hal yang seperti itu, manajemen teknis seperti itu. Kita terus mendorong ke sana untuk transformasinya supaya segera cepat berubah dengan lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi. Saya kira seperti itu, Pak Iking. Terima kasih atas pertanyaannya.
Oke, Pak Yuli, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang langsung ke Pak Yuli nih pertanyaannya. Monggo. Ini Pak, untuk kepala sekolah yang ada dalam jabatan ya, yang sedang menjabat, Ya. itu evaluasi dirinya apakah ada? Ada. Ya, oke. Tadi yang saya cerita itu kan kita itu waktu dulu saya pertama di LPPKS itu, saya itu orang pertama di LPPKS, Mas. Jadi ada 4 dulu yang kita kembangkan itu. Nah, waktu itu kita disupport oleh ASAID. Yang pertama itu untuk calon kepala sekolah, AKPK untuk calon kepala sekolah. Lalu kemudian AKPK untuk kepala sekolah dalam jabatan. Nah, ini yang dipakai untuk pengembangan PKB-nya itu waktu itu. Lalu kemudian AKPK calon pengawas sekolah. Masih dipakai sampai sekarang. Kalau Bapak ikut diklat calon kepala sekolah, pasti Bapak dikasih AKPK calon pengawas sekolah gitu. Lalu kemudian AKPK pengawas sekolah untuk PKB-nya kepala sekolah. Jadi sumber masalahnya sekarang adalah pada PKB-nya sendiri yang mungkin teman-teman tahu kegiatannya sudah tidak begitu berjalan, sehingga kemudian instrumen ini tidak banyak dipakai. Yang masih sekarang efektif itu adalah AKPK calon kepala sekolah yang digunakan di diklat calon kepala sekolah, dan AKPK calon pengawas sekolah yang dipakai untuk diklat calon pengawas sekolah. Sampai sekarang ini masih dipakai seperti itu. Oke. Kalau mau silakan nanti menghubungi ke LPPKS, itu juga sudah di online kok, bisa diisi secara ada instrumennya, ada softwarenya seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Yuli. Baik, tadi ada yang angkat tangan sebenarnya saya lihat. Apakah itu artinya ada yang mau bertanya? Kalau ada silahkan di unmute suaranya sendiri ya untuk mengemukakan pertanyaan, bisa ke Ibu Betty atau bisa ke Pak Yuli. Karena Prof. Bambangnya sudah keluar duluan karena ada kepentingan. Kalau tidak ada, berarti kita sampai di sini untuk webinar kali ini. Saya tunggu dulu, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ada itu dari Pak Patria. Oke, silakan Pak Asep. Pak Asep silakan untuk di unmute suaranya, Pak Asep Ramdhani ya. Pak Asep Ramdhani. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yuli? Ini guru saya. Pak, ini Ya. tadi kan yang dikembangkan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah itu ada 3. Yang pertama itu yang penguatan dari atas. Yang kedua itu yang kolegial, dan yang ketiga yang mandiri, Pak. Nah, ini kan bobotnya masih banyak yang dari atas, Pak. Termasuk sekolah penggerak juga, setelah saya lihat, itu kebanyakan di workshop dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak supaya mengurangi penguatan dari atas, misalnya yang dikembangkannya itu yang kolegial dulu, misalnya yang PLC yang Bapak sarankan itu. Lalu misalnya dengan, kalau di itu Pak, di guru itu kan ada yang dikembangkan oleh Jepang dulu itu Pak ya. Nah, itu apakah LPPKS sudah mengarah ke sana Pak, atau Kemdikbud yang kolegial ke mandiri misalnya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Ketemu lagi. Silakan langsung Pak. Ya. Jadi kalau ini saya harus mohon maaf ya. Jawaban saya itu mohon maaf tuh. Karena sekarang itu kan kalau tahun 2010 sampai tahun 2017 itu LPPKS itu masih mendesain semua diklatnya Pak. Jadi kami masih terus mendesain. Nah sekarang ini desain itu ada di Direktorat GTK gitu. Tapi kami human resource-nya kami gitu. Nah seperti itu. Nah jadi diskusi-diskusi kami sekarang ada di Direktorat GTK. Nah sekarang ini arahnya kan sementara ini adalah semua ke guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi teman-teman kan sekarang kepala sekolah juga sudah mulai seleksi ini untuk sekolah penggerak. Nah sebentar lagi kita hari ini besok kalau nggak salah kita akan
mulai dengan BIMTEK untuk instrukturnya gitu. Guru penggerak sudah angkatan 2 mulai April kemarin. Sekarang sekolah penggerak ya. Habis itu nanti apalagi yang bergerak ya gitu. Nah itu. Nah kita semoga pertanyaannya Pak Adep ini nanti akan ke sana gitu. Sebab kemarin itu kalau saya lihat materinya Pak Susmis bahan tayangnya atau sajiannya teman-teman di direktorat itu misalnya tentang community of practice itu sudah mengarah ke sana. Tinggal sekarang evaluasi lagi community of practice itu sekarang ini posisinya masih gimana gitu? Apakah hanya sosialisasi saja atau sudah berupa implementasi dorongan untuk menggerakkan teman-teman kepala sekolah ini untuk membuat komunitas praktisi yang benar-benar dinamis gitu? Ya kayak beginilah, kayak inspirasi seperti ini gitu loh. Zoom-zooman terus dan sebagainya. Aku tiktokan kan gitu. Saya lagi supervisi nih. Ya tolong lihat nih supervisi saya bagaimana kan gitu. Lalu kemudian mereka sehingga kemudian hal itu semakin bagus nanti gitu. Tapi kan dorongan ini sampai sekarang belum ada Pak gitu. Moga-moga nanti ke depan lebih mudah lagi kita melakukan perubahan ini dengan lebih banyak memberikan kesempatan pada teman-teman itu untuk mengembangkan diri tanpa diklat. Kita harus rela, mohon maaf Pak, saya harus mengatakan kalau pertanyaan Pak Absid itu mau bergerak dari kerucut paling bawah itu ke atas sampai ke mandiri itu artinya diklat itu semakin dikurangi Pak. Kita harus berani mengurangi diklat dan memberi porsi untuk menggerakkan kolegialitas, kolaborasi gitu, community of practice gitu, dan juga untuk belajar mandiri gitu, pengembangan kepala sekolah tanpa harus ke LPPK atau tatap muka seperti itu, dengan bahan-bahan mandiri seperti itu. Nah, jadi kemudian akan terjadi perubahan juga dalam penganggaran dan lain sebagainya. Nah ini bukan ada di kami gitu. Silakan ya. Saya kira teman-teman itu, terima kasih Pak Asep. Moga-moga aja ke depan ini semakin banyak kesempatan untuk teman-teman itu mengembangkan diri, tapi bukan dari diklat ya, mohon maaf. Dari pengembangan community praktis, lalu kemudian pengembangan diri secara mandiri. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya oke, terima kasih Pak Yuli. Nah itu Bapak Ibu kurang lebih webinar kali ini. Karena waktu juga sudah jam 14.38 dan ini sedang bulan puasa, Bapak Ibu. Kemudian peserta juga banyak dari Indonesia Timur, jadi sudah waktunya sholat asar. Jadi kita sudahi saja untuk sesi kegiatan webinar kali ini. Namun sebelum itu kita foto bareng dulu, Bapak Ibu. Gimana? Silakan untuk diaktifkan videonya. Nanti saya akan coba foto dari sini ya, untuk dokumentasi kita. Jangan lupa tadi dari Promapi mengajak Bapak Ibu untuk bergabung ya, untuk mungkin bisa pelajari dulu Promapi itu apa. Itu ada di websitenya sebentar saya akan coba kirimkan di chat ya. Websitenya itu adalah promapi.or.id. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ ya. Kemudian untuk materi dari Prof Bambang yang tadi itu bisa dicek di website kami ya, di inspirasifoundation.org ya. Jadi nanti bisa di-download ya, bisa dicek, bisa dilihat, bisa dibaca ya, untuk mungkin bisa diterapkan ya hasil penelitiannya oleh Bapak Ibu kepala sekolah, atau mungkin bisa jadi insight untuk Bapak Ibu yang berasal dari organisasi yang sama dengan kami ya sebagai implementer, atau juga bisa jadi resource ya, atau bahan bacaan ya buat para akademisi atau Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Baik, kita coba foto bareng dulu ya sebelum saya akan kembalikan ke MC, ke Bu Rima. Silakan diaktifkan videonya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, oke. Saya akan coba screenshot ya. Saya coba keluar dulu dari spotlight-nya. Nah, semua. Ini halaman 1 dulu. 1, 2, 3.
Sekarang yang layar kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekarang layar ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kami dari Inspirasi, kemudian dari Promapi mengucapkan banyak terima kasih ya. Kita akan berjumpa kembali karena ini bukan webinar terakhir. Insya Allah nanti dalam beberapa minggu ke depan kita akan ada webinar lagi. Kita akan undang lagi ya narasumber akademisi yang nanti akan memaparkan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rima. Baik, terima kasih Pak Yoni Nurdiansyah yang telah memandu acara webinar hari ini dengan sangat menarik. Hadirin yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber dan para penanggap yang telah bersedia berpartisipasi dalam acara ini, serta semua peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Promapi, silakan ada di room chat-nya, silakan mengklik tautannya yang sudah kami share di room chat, seperti itu ya. Dan akhir kata, pergi sekolah, mengejar mimpi, pakai seragam, juga berdasi. Ikuti terus webinar Promapi dan Inspirasi, jadilah pendidik dan kepala sekolah yang berprestasi. Terima kasih, saya Dr. Rima Afriani Kusumadewi sebagai MC hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara webinar Promapi Inspirasi berikutnya. Salam Promapi Inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Rima, hatur nuhun Pak Yoni, hatur nuhun Pak Yuli. Mangga izin pamit dulu. Assalamualaikum.